Kita langsung ke Mas Chandra Wijaya. Kalau berbicara prestasi bulu tangkis, apakah memang betul secara objektif Mas Chandra melihat saat ini sedang paceklik prestasi, Mas? Meskipun kemarin, Mas, ya, 2 hari lalu kita Indonesia Master Super 100 Ciko dapat juara 1. Tapi pandangan Anda seperti apa, Mas Chandra? Terima kasih sebelumnya. Ini kalau Pak Menteri tadi dingin, tapi ini satu kehormat kebanggaan buat kita semua, apalagi dahulu oleh senior Pak Madi dan Bu Leni. Dan merindingnya itu bukan karena bingung nih kan, tapi bersyukur karena kapasitas atau Pak Menpora sekarang yang sangat cerdas, sangat humble dan sangat punya hati bisa hadir dan mau mendengarkan kita semua di sini. Saya juga turut bersemangat dan berbesar hati, apalagi didahului tadi dengan cerita yang saya kira konteksnya juga ini jadi kemana-mana ya, tapi bagus juga Pak Menpora udah bisa langsung mendengarkan, apalagi juga teman-teman atau apalagi senior dan mantan atlet semua yang ada di Indonesia. Saya kira ini pesan kesan kita semua ya, yang selama ini juga selalu disoundingkan atau diharapkan untuk kemajuan prestasi bulu tangkis Indonesia sendiri atau olahraga secara keseluruhan. Pertanyaannya karena kenapa paceklik ini juga langsung menembak, betul ya, memang kita harus akui semuanya mengalami kemunduran ya. Jadi kalau saya juga heran gitu ya. Artinya ini nih katanya beda zaman. Mungkin metodenya atau cara berlatihnya atau mungkin kualitasnya. Kalau saya hemat saya gini Mbak, Mas. Kita itu bulu tangkis ya, khususnya karena saya pilih bulu tangkis juga, saya rasa kita punya story yang luar biasa nih sejarahnya, apalagi udah bisa mencapai juara Olimpik ya, termasuk saya beruntung juga bisa merasakan meraih medali Olimpik sama Tony ya. Seperti hasil kekayaan alam Indonesia loh, bulu tangkis itu di mana-mana sekarang justru Pak Menteri jago-jago semua loh kita itu sebetulnya. Cuma ya, jago-jago itu artinya apa? Yang berbakat tuh banyak banget, lain kayak saya nih. Buru-buru goblok-goblok dulu yang kira-kira wah koso banget, kalau nggak latihan rajin nggak mungkin jadi juara gitu loh. Oh enggak Mas, ini saya jago lihat, ini Mas, jago. Benar, serius. Saya kan juga baru ngomong kemarin seperti itu ya, baru bikin story, bikin buku segala macam. Jadi pengalaman saya begitu, yang tidak mudah artinya apa? Mental karakter Mas. Menurut saya yang paling penting mungkin SDM kita yang dari, bukan hanya di olahraga aja, apalagi olahraga kalau saya sebagai pelatih juga sekarang yang sudah lebih mungkin 15 tahun, mohon izin Pak Menteri, 10 tahun saya nyewa lapangan di dekat Cengkareng dan 7 tahun belakangan saya alhamdulillah puji Tuhan sudah bisa mendirikan sendiri 9 lapangan standar internasional di Jelupang itu ya, kalau yang udah tahu, kalau belum tahu ya sedikit info juga. Tapi itu sama-sama lah. Ini ceritanya kan juga panjang, itu berdarah-darah dan karena gila aja gitu, kalau enggak sih ya ngapain juga gitu, yang pintar-pintar pada keluar semua Pak. Kenapa? Pintar dalam arti masa depan, seperti yang tadi Pak Mardi dan semuanya. Artinya tidak menjanjikan begitu menjadi seorang atlet. Sekarang ditanya aja anak-anak, menurut saya ya, mohon maaf ya kalau saya salah. Motivasinya untuk mau jadi atlet, untuk membanggakan merah putih apa? Masih punya nasionalisme enggak? Belum tentu. Lihatnya duit, lihatnya mau jadi apa, artis, mau terkenal. Kalau saya, mohon maaf ya, saya juga dulu nggak berpikir begitu loh. Bagaimana merah putih bisa berkibar? Bagaimana tadi bisa membanggakan keluarga, bangsa dan negara melalui kita, panggilan yang kuat. Ya ini bukan lewat dari kesombongan atau mau show, enggak. Karena saya memang sudah membuktikan diri saya bahwa saya juara dunia, juara Olimpik gitu. Tapi coba anak-anak sekarang, kepikir nggak seperti itu? Tanpa hal apapun yang katakanlah sekarang, mohon maaf ya, harus dihargai. Justru profesionalisme itu dihargai semakin besar, semakin luar biasa prestasinya dong. Kan gitu harusnya. Tapi masalahnya mentalitas kita, SDM kita, karakter kita masih perlu kurang ditempa, atau termasuk para pelatih kita juga yang bagus-bagus. Nggak mendapat kesempatan, rollingnya sistemnya kurang bagus. Oke. Banyak kan sekarang yang udah keluar misalkan, ya itu mungkin ada faktor keberuntungan dan lain. Tapi sistem ini apa ya katakanlah prinsip, ini kebanggaan nasional gitu loh, aset bangsa kan. Bagaimanapun caranya kita harus memberi perhatian dulu. Saya sih khawatir ya dengan cerita begini, makin banyak orang tua atau atlet yang sekarang berhenti berolahraga. Khususnya prestasi loh.
Kalau olahraga aja gampang, sekarang banyak fan-fan yang main olahraga lebih tumbuh semua. Hall saya mohon izin Pak Menteri, radius 1-2 kilometer atau di sebelah saya sekarang semuanya bangun hall semua loh. Luar biasa, nggak tepuk tangan nih. Bagus banget kan? Iya. Tapi kalau mau nyari prestasi, monggo. Saya bilang, banyak sekali talent-talent yang saya lihat juga ada. Tapi ketika ditekan atau diberi beban, diberi tanggung jawab, tugas tanggung jawab, melintir Pak. Oke. Kira-kira gitu sih. Makanya saya punya prinsip juga, selain punya visi misi semangat hati yang besar, perlu ya profesionalisme, militansi saya pakai Pak untuk bisa menekankan bahwa ini penting untuk tugas negara loh bebannya. Dan juga harus punya integritas. Karena mudah sekali Pak dapat duit sekarang sebagai atlet yang sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Jadi harus jadi contoh dari atas dulu supaya bisa memberi apa ya, bukan hanya nyari duit semata, kebanggaan kehormatan keluarga itu, aduh mohon izin Pak, kalau ke istana dapat penghormatan, dapat piagam itu kalau perlu ya kan dibawa mati kan istilahnya kebanggaan kehormatan luar biasa Pak. Kalau sekarang mohon maaf Pak, kalau sampai saya juga kepikir loh Pak, bukan nggak ngomong ngejual medali Pak, laku berapa nih Pak? Karena bukan apa-apa, saya yang ada sekarang kalau kelihatan saya punya duit, saya bangun hall sebanyak bagi itu berpikir bayar ini itu pajak segala macam Pak. Belum lagi saya berpikir 5-10 tahun, 20 tahun lagi saya bisa bayar PBB dan lain. Belum tentu orang seperti saya yang mau berdedikasi pengabdian buat bangsa, belum tentu loh Pak. Ya kan? Baik. PR-nya banyak. Soal mental karakter ya, poin yang sangat penting ya Celia ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan bagaimana dari bulu tangkis, saya juga pengen tahu bagaimana kemudian dari bola basket. Kita tahu tahun 2022 di SEA Games putrinya mendapatkan emas, kemudian di tahun 2023 putranya mendapatkan emas. Tapi yang jadi pertanyaan kita, ini bagaimana kemudian ke depannya Anda melihat bola basket ke depan dan juga apa kemudian perlombaan-perlombaan terdekat yang dihadapi? Baik, ya betul tahun 2022 itu di Vietnam putra dapat emas, alhamdulillah pertama kalinya melawan Filipina. Itu juga berkat bimbingan Pak Menteri sebagai FIBA Board Member. Ya, terus membimbing kami di olahraga basket ini. Kemudian tahun 2023, alhamdulillah juga emas untuk putri. Nah, tetapi setelah itu terlihat adanya perlunya regenerasi. Ya, sepertinya perlu mungkin berbeda dengan olahraga utama Indonesia ya. Basket ini kan lebih ke olahraga industri yang sedang berkembang. Mungkin di kota-kota besar pelajar-pelajar sekolah dasar, SMP, SMA senang. Sehingga poolnya tidak terlalu banyak. Dan kita itu membutuhkan regenerasi. Jadi ya tantangan terberat setelah 2023 kemarin alhamdulillah mendapatkan emas. Tetapi di SEA Games selanjutnya kita tidak mendapatkan medali. Kedepannya kita ingin sih insya Allah di SEA Games dan Asian Games selanjutnya bisa balik lagi ke golden era sebelumnya yang kita sebut itu di komunitas basket ya. Bentuk pembinaan seperti apa Pak yang akan disiapkan? Sebetulnya gini, kita tuh banyak selain pemain muda di Indonesia. Seperti bulan lalu itu putranya U16 mendapatkan silver di Siabah, Southeast Asian Basketball turnamen. Kemudian putrinya juga baru minggu lalu under 16 mendapatkan bronze medal di divisi B tapi untuk Asia. Jadi sebetulnya sih insya Allah putrinya sudah mencapai level Asia. Putranya sedang mencoba ke sana. Nah selain talenta-talenta lokal, sebetulnya talenta yang sedang berada di Jakarta, banyak juga sebetulnya pelajar-pelajar yang berada di luar negeri. Itu tuh akan insya Allah juga membantu proses regenerasi ini. Seperti misalnya kita ada pemain lahir di Indonesia, sekarang sedang belajar di Long Beach, California, divisi 1 NCAA. Ada juga yang sedang belajar di Utah. Ada juga yang dari Indonesia berangkat ke sana putri. Jadi banyak sih, insya Allah regenerasinya banyak, tapi karena poolnya kecil ini jadi harus selektif sekali. Itu sih kalau dari basket, izin Pak Menteri, salah satu hurdle-nya.
potensinya besar sebenarnya Pak Eda ya. Potensinya besar. Banyak mereka yang punya skill tapi mungkin masih tinggal di mancanegara, asli Indonesia, Betul. para diaspora. Ya, asli Indonesia. Asli Indonesia ada, diaspora pun ada. Jadi gabungan daripada roster-roster itu, kalau secara selektif kita dari Perbasi bisa melaksanakan secara efisien, insya Allah sih bisa semakin maju. Balik lagi, semua juga saya minta bimbingan Bapak Menpora dari zaman dahulu sebetulnya. Oke, baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Menpora, tapi sebelum saya ke Pak Erik, saya ke Coach Nova dulu. Coach Nova ini terbaru begitu ya, bisa jadi ini jadi perhatian khusus karena di sini mungkin Pak Erik kita tahu adalah Ketua Umum PSSI, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah saat ini U17 itu sudah masuk ke Piala Dunia, lolos di Piala Dunia. Apa kemudian persiapannya dan bagaimana kemudian membawa regenerasi dari U17 ini bisa memajukan mungkin timnas Indonesia ke depan? Oke, sebelumnya terima kasih dan saya sampaikan pertama kali adalah saya cukup bangga berada di sini karena bersama dengan Ibu Leni, Pak Mardi dan mungkin Pak Menteri di sini juga cukup bangga dengan prestasi yang sangat luar biasa. Yang pertama, di saat saya pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas U17, kebetulan dengan Bapak Erik sebagai Bapak Ketua Umum, apa sih sebenarnya menjadi goal saya ke depan? Di saat saya ditunjuk, yang saya pikir yang pertama adalah bagaimana saya mempersiapkan pemain-pemain muda ini untuk menjadi generasi pemain tim nasional senior ke depannya. Kalau masalah prestasi, masalah kita lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia itu menjadi bagian proses dari kerja keras mereka. Tapi bagaimana saya mencoba mempersiapkan mereka agar mereka bisa menjadi pemain tim nasional senior. Karena mungkin banyak kita melihat di saat usia muda dia punya prestasi. Tetapi kenapa sampai di level senior mereka tidak bisa berprestasi. Itu yang menjadi concern saya di sini sebagai pelatih timnas U17 adalah bagaimana menciptakan secara disiplin, secara konsistensi dia dalam latihan, bagaimana tanggung jawab dia, dan itu yang menjadi concern saya agar mereka lebih siap lagi nanti sampai di timnas senior. Dan saya bersyukur saat ini pemain bekerja sangat luar biasa, sangat kerja keras dan terutama masalah mental ya, mental pemain yang saya lihat pemain sangat luar biasa karena kita tahu selama ini mungkin kalau kita bertemu dengan tim-tim besar seperti Jepang, Korea, terkadang kita sudah kalah duluan. Oke. Oh biasalah kita kalah sama Arab, Jepang, tetapi saya lihat sekarang secara mentality pemain sangat luar biasa dan pemain memberikan yang terbaik sehingga kita bersyukur kita bisa lolos ke Piala Dunia. Berarti bukan persoalan skill, lebih ke tadi seperti catatan Mas Chandra Wijaya, mental dan karakter. Betul, apalagi dengan level timnas U17 sebenarnya secara level karena ini masih di timnas U17, secara level nggak berbeda jauh antara kita dengan contoh dengan kemarin kita ada Korea, ada Yaman, Afghanistan, ada Korea Utara. Secara level sebenarnya tidak jauh, yang membedakan sebenarnya hanya masalah mentality dan itu yang coba saya bentuk dari pemain. Bagaimana nanti saat mereka tampil di level Piala Dunia, mereka tidak takut lawan Zambia, lawan Brasil, lawan Honduras. Karena kalau mereka sudah takut duluan sebelum bertanding ya pasti kita tahu hasilnya. Berarti wajar ya Coach Nova ada video-video viral Coach Nova agak sangar kan Prof ya? Pendekatannya Coach Nova, pendekatannya wah ke anak-anak U17 mereka tidak kena mental tuh. Ya itu bagian proses makanya bagaimana saya membentuk mental pemain. Karena mental pemain itu sangat-sangat penting buat saya dan itu yang bagaimana saya selalu mengingatkan pemain karena sampai saat ini pun mereka masih belum memiliki secara konsistensi karena saya wajar mereka usia tumbuh kembang jadi terkadang mereka lupa dengan apa yang mungkin saat ini mereka sudah dapat. Ya. Mungkin di sebelum mereka punya apa-apa mereka berlatih sangat luar biasa tetapi saat ini mereka contoh sudah punya sponsor dan mereka sudah punya kontrak di klub dia sedikit menurunkan secara kualitas latihannya dan itu yang selalu saya ingatkan agar pemain harus bisa bekerja seperti dia belum menjadi apa-apa. Oke, berarti agar tidak star syndrome begitu ya Coach Nova ya. Sekali. Oke, saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini sudah mendengar beragam curhatan dari atlet legenda kita, kemudian juga dari beragam cabang olahraga. Responnya Pak Erik, silakan. Akhirnya ke Pak Menteri juga ya. Oke, ini sepertinya udah banyak nih. Oh 2 jam, oke. Bebas, waktunya bebas. Pak Erik. Karena kan kompleks tadi. Betul. Kita coba
jawab dulu mengenai kesejahteraan atlet. Itu yang menjadi utama atlet saat ini dan juga masa depan. Itu harus ada solusi. Bapak Presiden saya rasa kalau dilihat bagaimana program-program yang sangat mendorong kerakyatan, ini juga bagian ya solusi kerakyatan yang harus menjadi solusi. Contoh misalnya, kalau atlet itu juara di luar negeri, artinya kan dia dapat prestasi dan juga uang. Perlu nggak dipajekin? Itu satu. Lalu olahraga yang sudah menjadi industri, sepak bola. Ya, pertanyaannya kalau sampai dipajekin, ya bisa nggak jadi subsidi silang untuk kesejahteraan atlet yang kebetulan olahraganya mendunia tapi belum jadi industri. Itu contohnya. Lalu misalnya juga kita jawab, bagaimana misalnya sekarang sudah ada BPJS Kesehatan, saya rasa belum cukup. Tapi bagaimana kita punya dana pensiun nasional untuk atlet. Misalnya. Ini bukan pemerintah, bukan BUMN, bukan di luar itu semua ya? Kita harus pikirkan, itu mekanisme kan. Yang tadi saya bilang, atlet yang hari ini dan masa depan, yang sudah pensiun. Kan ini perlu kan dengan solusi-solusi menyeluruh. Ya kembali, ada industri yang sehat, ada prestasi yang menjulang, ya tetapi industrinya tidak. Nah ini kan mesti ada kesetaraan, keseimbangan. Nah ini yang saya yakin Bapak Presiden nanti ya akan membuat terobosan dan kami sebagai Menpora pasti harus bicara dengan Menteri Keuangan ya, dengan menteri-menteri lain untuk mengkonsolidasi pemikiran ini semua. Saya rasa semua menteri peduli dengan atlet, apalagi yang disampaikan tadi. Dana pensiun untuk tadi atlet belum pernah ada di Indonesia. Subsidi silang industri olahraga dan yang belum menjadi industri. Pajak atlet, perlu nggak sih atlet dipajakin? Kalau perlu dipajakin atletnya, ya mungkin disumbangkan ke dana pensiun. Jadi ini sebuah ekosistem yang harus dibangun untuk tadi penyelesaikan atlet secara menyeluruh. Harus ada solusinya. Nah ini nanti kita ajukan ya ke Bapak Presiden, ke pemerintah ya. Untuk ini bisa nggak menjadi solusi dari pemerintah. Lalu kedua tadi, kita bicara kesinambungan tentu untuk olahraga. Apakah atlet muda, ya atlet yang tentu sudah mulai menjajah ke senior, sama. Itu yang saya bilang. Kenapa saya datang ke KOI? Kenapa nanti saya datang ke KONI? Kenapa saya ajak ke PBPB? Ayo dong kita sepakatin kalender olahraga kita. Habis Olimpiade, 1 bulan kemudian PON. Banyak atlet-atlet kita yang tadi disampaikan berjuang di Olimpiade sebagai marwah tertinggi, mau di sepak bola, mau di bola basket, mau di seluruh cabur, ya PON-nya 1 bulan setelah Olimpiade. Atlet-atlet yang dikirim oleh pemerintah yang memakan dana mungkin 50 sampai 100 juta pengirimannya doang, dia akan berpikir lebih kepada bonus PON. Salah? Tidak. Tapi kalau kita bicara strata kompetisi, nah ini salah satu yang kita harus duduk bersama sama KONI. Ajang SEA Games yang hari ini ya cabornya saja berbeda dengan cabur Olimpiade. Betul? Ini nanti di Thailand, kalau di Kamboja kita 87 emas, kita akan kehilangan 41 emas ya, nomor-nomor yang tidak dipertandingkan di Thailand. Nah, gimana strata kompetisi kita?
PON, SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Itu yang perlu kita perbaikin juga. Soal strata kompetisi sepertinya harus kita dalami sesaat lagi Pak Erick Thohir. Ya, oh gitu. Kita harus jeda dulu. Hanya Katanya di 2 Hari jam, Olahraga aduh. Nasional. Tetaplah bersama kami.